Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jokowi ya lagi disorot oleh netizen. Pasalnya kemarin ya, Jokowi tak hadiri upacara hari lahir Pancasila. Nah, sampai ajudan Jokowi mengatakan Jokowi itu tidak diundang oleh istana. Justru yang kita lihat kemarin adalah video mantan Presiden Megawati digandeng oleh Prabowo. Dan ini ya semakin membuat pendukung Jokowi atau termul panas melihat Prabowo dekat dengan Megawati. Nah, apakah benar ya Prabowo sudah meninggalkan Jokowi ya? Jangan-jangan nanti di Pilpres 2029 mendatang atau Gibran tidak akan menjadi calon wakil presiden Prabowo lagi. Dan ini semakin membuat terah dinasti Jokowi semakin hancur ya. Padahal kita lihat Jokowi untuk memperkuat pencitraannya akan melakukan safari atau tur keliling Indonesia demi mencalonkan anaknya di Pilpres 2029 mendatang. Baik, langsung saja kita simak ya beberapa komentar netizen. Pak Jokowi tidak diundang dalam hari perayaan Pancasila. Itu dikonfirmasi langsung oleh Pak Ajudan AKBP Syarif. Ya, ini formasinya kawan-kawan. Tapi anehnya nenek datang ya, kita lihat di media ya. Bahkan sampai digandeng oleh Pak Prabowo. I see. Pokoknya kalau ini jadi gini rumusnya guys ya. Kalau ada nenek, Pak Jokowi nggak ada, Pak SBY nggak ada. Tapi kalau Pak Jokowi ada, si nenek nggak ada, Pak SBY ada. Itu aja. Muter-muter begitu aja. Atau ada apa ini? Ya, soalnya tadi gandengan tangan juga. Ini sinyal politik atau apa atau bagaimana? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Hidup Jokowi. Masya Allah, sekelas Bapak Joko Widodo, masa nggak diundang? Suratnya nggak nyampe kali, atau suratnya tuh lupa diambil kali Pak. Masa nggak diundang? Diundang lah, pasti. Kan Bapak Jokowi juga bilang dia keliling Indonesia kali itu, jadi nggak nyampe kali. Dia lagi keliling ini sekarang nih. Inilah jawaban kenapa Pak Jokowi dan SB tidak hadir di upacara hari kelahiran Pancasila. Wah, pantesan ya. Pak Jokowi absen dalam upacara kelahiran Pancasila. Dan tahu alasannya apa? Apa sih nanya bro? Udah tahu kalau alasannya itu kalau Jokowi datang, Pak SBY datang, Megawati nggak mau datang. Sedangkan ini adalah acaranya hari kelahiran Pancasila yang dimana ada kaitannya dengan BPIP. BPIP itu ketuanya Megawati. Makanya kalau Pak Jokowi sama Pak SBY itu diundang, Megawati nggak diundang, itu jadi berabe itu urusannya. Kan udah berulang-ulang kali ketika ada acara kenegaraan Pak SBY diundang, Pak Jokowi diundang, Megawati itu nggak datang gitu loh. Sedangkan Pak Prabowo kali ini memerlukan Bu Megawati karena ini acara ini ada kaitannya dengan Pancasila. Sedangkan Bu Megawati itu adalah ketua BPIP. Tapi menurut saya ini sangat memalukan sekali. Acara kenegaraan begini yang diundang justru mantan wakil-wakil presiden, sedangkan mantan presidennya pada nggak diundang demi Megawati. Coba masuk logika Anda nggak nih? Tapi ada yang komentar, kalau begini adem, itu pendukung-pendukungnya Bandeng. Kalau begini adem gimana? Ini justru memalukan. Di mana ada acara kenegaraan, mantan presidennya pada nggak diundang demi hadirnya Megawati. Justru terlihat banget pecah belahnya bangsa ini, elit politik di bangsa ini gitu. Adem itu kalau Megawati datang, SBY datang, Pak Jokowi datang. Justru di sini pengamatan saya itu bahwa Pak Jokowi datang itu justru Pak Jokowi nggak datang, SBY nggak datang itu justru kebesaran hati mereka, gitu loh. Dia mengalah demi hadirnya Bu Megawati ini, gitu. Iya nggak? Ada yang punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, oke? Guys,
Apa benar ya? Atau percayakah Anda mantan Presiden Jokowi tidak diundang untuk hadir di acara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni kemarin? Ini pernyataan pihaknya. Pak Jokowi tidak hadir di acara itu karena tidak dapat undangan. Ini big question, tanda tanya besar. Kalau pernyataan ini benar, maka berarti pihak istana, administratur terkait di bawah Sekretariat Negara tidak memasukkan nama Pak Jokowi dalam daftar mantan pimpinan negara ini untuk hadir di acara kemarin itu. Atau barangkali pihak istana tidak sempat mengirimkan undangan ke Pak Jokowi, atau tidak sempat memberitahu atau menelepon Pak Jokowi untuk hadir di acara kemarin itu. Dan ini berarti sudah diskriminatif, atau setidaknya harusnya tidak profesional. Karena mantan presiden pendahulu Pak Jokowi, Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata diundang. Hanya saja tidak sempat hadir dengan alasan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan di Bandung. Sudah telanjur ada acara di Bandung, kan elegan. Tapi Pak Jokowi nyatakan, saya tidak diundang. Nah, saya kok agak tidak yakin pihak istana mengabaikan Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi ini kan bapaknya Pak Gibran. Pak Jokowi ini kan sangat berjasa besar menjadikan Pak Prabowo dan Pak Gibran memimpin negara ini sekarang ini. Apalagi pula Pak Jokowi saat jadi presiden ditetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, atau tanggal lahirnya Pancasila. Maka bagi saya aneh kalau mengabaikan Pak Jokowi. Ini berarti pernyataan pihak Pak Jokowi ini, ini tidak benar. Lalu apa halangan Pak Jokowi tidak menghadiri acara kemarin itu? Silakan tafsirkan, tapi bagi saya ini ada kaitannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pak Jokowi pasti tahu Ibu Megawati pasti hadir di acara itu karena berkepentingan, sangat berkepentingan. Ayah Ibu Megawati, proklamator Presiden Republik yang pertama, Dr. Insinyur Soekarno, yang melahirkan Pancasila itu. Jadi karena ada Ibu Megawati, Pak Jokowi enggan untuk hadir. Kenapa enggan hadir? Ya, orang sudah pada tahu Pak Jokowi ini merasa bersalah pada Ibu Megawati, merasa terbebani, sehingga rasanya barangkali kayak junjung langit itu kalau ketemu Megawati. Bagaimana tidak terbebani? Pak Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan, mengkhianati Ibu Megawati karena membelakangi Ibu Megawati atau PDIP. Kita sudah tahu pada waktu pencapresan 2024 lalu. Padahal sekali lagi Pak Jokowi ini tidak ada apa-apanya jika tidak ada Ibu Megawati, jika tidak ada PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali kalau hadir di acara yang kemarin itu kan, di sana ada selain Ibu Megawati, ada Pak Yusuf Kalla. Dua figur ini sama-sama menjadikan Pak Jokowi belakangan ini kian agak tertekan. Kenapa? Terkait dengan
permintaan kedua mantan pimpinan negara ini agar Pak Jokowi segera menunjukkan ijazahnya. Nah, akan ramai lagi diperbincangkan, akan diusilinlah oleh medsos, oleh pewarta barangkali ketika kan dikait-kaitkan dengan itu pada saat mereka berada di suatu tempat secara bersama. Gitu. Bikin malu. Emang bikin malu gitu. Apa itu kelihatan itu keren, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pret. Bilangnya ngomong orang-orang kumpulan ilmuwan, budayawan, terus orang teknokrat, berpikiran tinggi, berpikiran maju gitu kan, berinovasi segala macam. Tapi faktanya apa? Posting ya gambar Garuda untuk memperingati hari kelahiran Pancasila, kesaktian Pancasila. Begini nih, gratisan lagi. Bukan saja gratisan tapi salah. Ngomongnya badan riset tapi nggak diriset dulu ini. SD nih ya, anak-anak SD, anak-anak kita atau SD itu sudah tahu kalau sayap itu jumlahnya 17, yang di leher itu 45, yang di bawah, yang di ekor itu 19, dan yang di bawah ekor yang begini yang fatal gitu itu 8. Sudah begitu gambarnya di preset gitu, bener-bener tidak simetris lagi. Aduh ya ampun, ya ampun. Apa itu? Apa mungkin berpikir bahwa alah rakyat Indonesia udah bodoh-bodoh ini, ngapain kita posting saya adanya aja begitu? Mentang-mentang rakyat Indonesia udah pada sesara ini, mereka pasti nggak mikirin apa-apa, terus posting saya nanya begitu. Bener-bener gila nih kamu itu. Kayak begini nih. Apaan itu loh? Bener-bener gitu. Coba dihitung ulang tuh, sayapnya berapa? Terutama itu ya. Sama yang ekornya itu berapa? Bener-bener gila nih, bener-bener itu. Jokowi mau turun ke daerah. Bagus. Tapi pertanyaannya sederhana. Siap disambut demo rakyat yang menagih janji? Ingat, saat Jokowi ke Makassar, rakyat sudah turun ke jalan. Bukan menyambut, tapi memprotes. Kalau kunjungan itu berkaitan dengan konsolidasi partai anak bungsunya, maka tidak perlu basa-basi. Ini bukan tugas kenegaraan. Ini nafsu kekuasaan yang belum padam. Ini oligarki yang sedang mengukuhkan dirinya lewat partai dinasti. Rakyat tidak butuh senyum, bagi-bagi topi, kaos, sembako, dan amplop. Rakyat butuh pertanggungjawaban. 10 tahun berkuasa, Jokowi meninggalkan warisan yang berat. Demokrasi dirusak secara sistematis, dari cawe-cawe pemilu hingga mobilisasi aparat, sistem hukum dilucuti, KPK dikerdilkan, Mahkamah Konstitusi dijadikan alat keluarga, keteladanan publik dihancurkan. Seorang presiden mengizinkan anaknya maju lewat putusan yang melanggar etika. Belum selesai di situ, ada deretan indikasi korupsi besar yang belum tuntas diusut. Kereta cepat dengan pembengkakan biaya yang tidak masuk akal, infrastruktur yang angkanya mencurigakan, pemindahan ibu kota yang prosesnya gelap, hilirisasi nikel yang menguntungkan segelintir konglomerat. Siapa yang untung? Bukan rakyat. Dan jangan lupa pemilu 2024, bansos lebih dari 500 triliun rupiah dikucurkan menjelang pemungutan suara. Itu bukan kebijakan sosial. Itu operasi politik dengan uang negara. Kini fiskal negara babak belur, utang menggunung, anggaran pendidikan dan kesehatan dipangkas. Maka silahkan keliling, tapi bersiaplah disambut bukan dengan bunga, melainkan dengan aksi massa, dengan tagihan rakyat yang jatuh tempo sudah lama. Saya ingin mengaturkan apresiasi dan selamat untuk PDIP yang mulai berani bicara jujur. Itu untuk Mas Jarod, untuk juga Mas Guru Pereira ya, Andreas Lugu, itu teman saya dulu di Komisi 1. Udah, ini saatnya gas saja PDIP. Kapan lagi kalau tidak? Karena apa? Sebenarnya statement ini itu sudah ada setahun yang lalu. Ketika Ketua Umum PDIP ya, Ibu Megawati, waktu itu mengatakan kalau memang ada tunjukin aja. Gitu. Udah, gitu. Dan itu benar banget.
Artinya apa? Artinya di sini juga kelihatan waktu itu saya pun juga ada mereaksi wacana dari Bu Mega ini. Saya juga mengatakan ini mulai waras ini, ya, gitu. Mulai banyak orang yang kemudian berpikir apa, dan kalau tadi dikatakan di kalimat pembuka tadi, baik Mas Seno maupun Mas Faldo dan seluruh pemirsa, kalau saya udah yakin 99,9% bahwa yang namanya ijazah ini memang palsu. Sekali lagi, ijazahnya palsu. Bahkan tidak hanya ijazah, skripsinya juga palsu. Dan itu sudah ada bukunya loh, ilmiah. Buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Bonatua Silalahi. Dan itu sudah diedarkan di kampus UI, ITB, saya juga ikut ke sana, kemudian ke Unpad. Dan sebentar lagi akan ada diskusi di Trisakti. Bahwa yang namanya ijazah itu memang tidak ada. Jadi nggak pernah ada. Jadi kalau misalnya ada sekarang tadi dikatakan mulai dari mana-mana dari KPUD. Itu sudah terbukti semua dalam bukunya Pak Dr. Bonatua. Bahwa itu semua fotokopinya itu ternyata tidak diverifikasi, tidak diaktualisasi, tidak kemudian dilakukan proses yang namanya autentifikasi. Jadi udah, kalau saya silakan saja urusan soal Jokowi mau jalan-jalan, ya, kemudian PDIP mau mempererat, monggo silakan. Tapi yang jelas hari ini kan bagus sekali nih. Ada peristiwa Hari Lahir Pancasila. Dan Hari Lahir Pancasila itu muncul akibat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, 10 tahun yang lalu. Pak Jokowi. Dan lucunya yang membuat Kepres hari ini nggak diundang pada acara nasional. Itu konyol banget. Itu sudah menunjukkan, dan tadi kita lihat bagaimana mesranya antara Ibu Mega dengan dengan Pak Presiden. Waduh, top. Ya, saya tidak akan mengatakan top PDIP karena saya nggak boleh mendukung salah satu partai. Tapi menurut saya teman-teman sudah mulai bicara benar, bicara jujur, dan bicaralah gahar. Gitu, jadi singkatnya Anda meyakini bahwa tidak mungkin kalaupun Pak Jokowi ditantang untuk menunjukkan ijazah saat keliling, nggak akan mungkin dilakukan juga. Karena tidak ada ijazahnya begitu. Nggak ada, mana bisa. Kalaupun itu ditunjukkan yang ada di Polda Metro katanya. Sampai sekarang boncos semua. Katanya mau ada P21 sampai dengan akhir bulan yang lalu. Itu bohong semua ya janjinya. Mau 2 bulan lalu dalam waktu dekat. Nggak ada semua dalam waktu dekat. Ini sudah Juni. 1 Juni, Hari Lahir Pancasila. Dan belum ada lahir P21. Saya pengen bertanya dengan hormat ke PDIP, termasuk Mas Seno. Ketika tokoh PDIP keliling Indonesia, bertemu konstituen, hadir di masyarakat, apakah itu disebut juga agenda politik keluarga? Apakah itu juga disebut mencurigakan karena pemilu masih jauh? Apakah ini standar hanya berlaku pada Pak Jokowi? Karena ini akan membuat yang membingungkan itu bukan Pak Jokowi, tapi juga sikap PDIP. Ketika Mas Seno bilang PDIP bingung dengan Pak Jokowi, bolehlah saya sampaikan. Justru saya yang bingung sama Pak PDIP. Kenapa? 10 tahun ini, bahkan belasan tahun Pak Jokowi sama PDIP. Nggak ada yang bingung. Berpisah secara politik, tiba-tiba semua jadi mencurigakan. Jadi kebingungan ini bukan tentang Pak Jokowi, tentang PDIP yang mungkin belum selesai dengan perpisahan politiknya. Betul, masyarakat menghadapi tantangan hari ini. Kita semua sama pokoknya. Mereka butuh mereka tuh nggak butuh analisis tentang motif Pak Jokowi turun gunung, saya kira. Butuh pemimpin yang hadir, mendengar, nggak perlu menunggu momentum elektoral untuk politik. Nah, terkait soal ijazah yang disampaikan oleh Pak Jarod, sedikit ya Mas Reinhardt, saya harus sampaikan, mumpung ada Pak Roy Suryo juga di sini. Karena apa? Karena ini kan sebenarnya kalau urusan pendaftaran calon ke KPU, itu yang daftarin itu partai, Mas. Bukan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi melamar ke PDI, pasti udah ditanya, Pak Jokowi siap berapa? Dulu kuliah di mana? Boleh dong diliatin ijazahnya, gitu loh. Nah, harusnya menurut saya, yang membela Pak Jokowi adalah PDIP. Nah, saya agak bingung kenapa PDIP jadi tim suksesnya Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo udah 1 tahun ini kampanye ijazah palsu ini. Semua lembaga menyatakan Pak Roy Suryo ini nggak ada yang cocok gitu. UGM sudah, polisi sudah, dan sebagainya. Ya, jadi, Mas Reinhardt dan semua masyarakat Indonesia, saya percaya bahwa apapun yang dilakukan, bolehlah. Saya percaya PDIP itu partai yang matang, partai yang pernah menang pemilu, dihujat berkali-kali, dihajar berkali-kali, bangkit berkali-kali. Saya percaya PDIP akan menunjukkan sikap yang kesatria. Itu aja Mas Seno.
Pak Fuad, perampokan terparah di era siapa terhadap sumber daya alam kita? Ya di masa 10 tahun Pak Jokowi. Di era Pak Jokowi? Ya itu memang paling banyak itu. Pertumbuhan dan penerimaan pajaknya itu malah turun gitu kan. Artinya kan itu ada pencurian yang luar biasa besar kan. Nah, pembenahannya oleh Pak Prabowo itu memang setengah mati itu. Karena sudah luar biasa. Pak Fuad, apakah artinya penguasa di era Pak Jokowi memfasilitasi perampokan sumber daya alam untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok? Iya, saya katakan memfasilitasi dengan sadar atau tidak sadar, tetapi ternyata faktanya memang iya begitu. Pengalaman saya itu menunjukkan bahwa ini terjadi yang luar biasa. Perampokannya itu luar biasa besar-besaran. Gitu. Termasuk di sektor perkebunan sawit? Iya, sawit segala macam. Nah, sawit itu luar biasa itu. Itu pajaknya menurut saya itu setelah reformasi apalagi itu udah ribuan triliun rupiah tidak masuk ke kas negara. Jadi kalau itu masuk kan negara ini udah makmur, udah jaya sebetulnya gitu kan. Nggak kayak begini struggle kayak begini kan. Pak Fuad, perampokan sumber daya alam itu dilakukan oleh mereka, baik yang legal maupun yang ilegal. Menurut saya begitu. Yang legal dan ilegal semuanya main. Itu lihat aja itu keluhannya Kementerian Keuangan. Pak Fuad, Gitu apakah kan. di era Jokowi ada pembiaran praktek perampokan sumber daya alam ini? Ya menurut saya bukannya pembiaran, memang memulai yang paling gencar itu dimulainya dari situ. Dari Pak Jokowi, besar sekali itu. Makanya sekarang itu sekali lagi saya bilang pembenahannya kepada Pak Prabowo ya. Bukan sih saya kasihan kepada seorang presiden, tapi memang benar-benar berat gitu loh. Berarti Pak Fuad, Pak Prabowo berat juga nih nyuci piring Pak Oh, Jokowi. setengah mati. Cuci piringnya itu banyak bener. Luar biasa lah nyuci piringnya itu. Jangan-jangan 5 tahun tuh nggak selesai tuh cuci piringnya itu. Dan jangan lupa, mereka itu pasti main di belakang itu bagaimana. Mereka punya alat-alat instrumennya kan banyak. Misalnya nakutin rupiah, nakutin indeks saham, naik turun segala macam itu, bank-bank segala macam. Orang-orang itu aja gitu kan yang pada main. Tapi itu kan buat nakut-nakutin pemerintah itu sejatinya gitu.